Lagi pusing milih internet buat di rumah? Pasti sering dengan istilah fiber, 5G, DSL, banyak banget kan? Nah, tenang aja. Di sini, kita bakal bedah tuntas semuanya biar Anda ngerti mana yang paling cocok buat kebutuhan Anda. Iya kan, di mana-mana kita dengar soal fiber, 5G, DSL, semuanya ngakunya kenceng, ngasih janji koneksi super cepet. Tapi, apa sih bedanya? Beneran deh, dan yang paling penting, mana yang pas buat kita? Oke, langsung aja kita kupas tuntas. Tujuan kita simpel banget hari ini. Kita mau hilangkan semua kebingungan itu. Kita akan lihat bareng-bareng 3 teknologi utama yang jadi jembatan dunia digital ke rumah kita. Pertama, kita mulai dari sang juara bertahan, sang gold standardnya internet rumahan saat ini. Siapa lagi kalau bukan fiber optik? Kalau kita bicara soal yang terbaik, ya ini dia. Coba deh bayangin data internet Anda itu melesat secepat cahaya, karena ya memang secara harfiah begitu cara kerjanya. Fiber optik ini pakai kabel dari kaca atau plastik yang super tipis buat ngirim data pakai denyut cahaya. Jadi ini bukan kabel tembaga biasa ya. Anggap aja ini jalan tol pribadi super kenceng buat data langsung ke rumah Anda. Dan keunggulannya? Wah, jangan ditanya. Kita bicara soal kecepatan yang bisa sampai 10 Gbps loh. Itu artinya apa? Anda bisa streaming film kualitas 8K di banyak perangkat sekaligus tanpa ada cerita buffering sama sekali. Nah, buat para gamer, ini nih yang penting. Latensinya super rendah. Artinya, nggak ada lagi tuh yang namanya lag pas lagi suruh-suruhnya main. Ini bisa jadi penentu menang atau kalah loh. Plus karena kabelnya ditanam di bawah tanah, mau di luar hujan badai sekalipun, koneksi Anda tetap aman dan stabil. Oke, dari yang paling canggih, sekarang kita mundur sedikit ke teknologi yang mungkin lebih kita kenal. Ini dia si penjaga lama, DSL. Mungkin beberapa dari kita pertama kali kenal internet ya lewat teknologi ini. Jadi, rahasianya DSL itu simple. Dia nebeng di infrastruktur yang udah ada dari zaman dulu, yaitu kabel telepon tembaga. Makanya DSL ini bisa ada di mana-mana, terutama di daerah yang dari dulu udah punya jaringan telepon rumah. Tapi, ya namanya juga teknologi lawas, pasti ada batasannya. Kecepatannya tuh jauh banget di bawah fiber, terus latensinya tinggi, yang bikin kita frustrasi kalau lagi video call atau main game online. Nah, yang paling krusial nih, performa DSL itu sangat tergantung sama jarak rumah Anda ke gardu telepon operator. Makin jauh rumah Anda, ya makin lemot koneksinya. Nah, sekarang kita sambut penantang baru yang lagi naik daun banget nih, Fixed Wireless Access, atau kita singkat FWA. Ini pendekatannya beda total dari yang lain. Dengan FWA, lupakan deh urusan kabel-kabel yang masuk ke rumah. Gampangnya gini, FWA itu kayak kita pasang koneksi internet seluler super kencang yang khusus buat rumah kita aja. Jadi sinyal 4G atau 5G dari tower terdekat langsung ditembak ke sebuah alat penerima di rumah kita. Yang bikin FWA menarik itu jelas kecepatannya dan gampangnya instalasi. Kita bisa dapat kecepatan yang nyaris setara fiber, tapi tanpa perlu ada drama gali-gali kabel di depan rumah. Tapi, ada tapinya. Karena ini nirkabel, dia lebih rentan sama gangguan. Kalau sinyalnya kehalang gedung, pohon lebat, atau pas cuaca lagi jelek banget, ya koneksinya bisa terpengaruh. Oke, sekarang kita udah kenalan sama 3 pemain utama ini. Biar lebih seru, gimana kalau kita adu mereka langsung, head to head, biar kelihatan jelas bedanya di mana? Nah, ini dia momen pembuktiannya. Yuk kita lihat perbandingan spek utama dari fiber, FWA, dan DSL. Tabel ini ngerangkum semuanya dengan rapi. Coba lihat deh media yang dipakainya. Fiber pakai kabel kaca dengan cahaya, FWA pakai gelombang radio di udara, dan DSL masih setia sama kabel tembaga tua. Perbedaan paling dasar inilah yang jadi akar dari semua perbedaan lain, mulai dari kecepatan, latensi, sampai biaya pasangnya. Wow, lihat deh grafiknya. Soal kecepatan, ini sih bukan lagi balapan, tapi udah beda liga. Batang grafiknya fiber itu menjulang tinggi banget. FWA ada di posisi kedua dengan performa yang oke banget. Tapi DSL, ya kelihatan kan, tertinggal jauh di belakang. Beda kelas emang. Sekarang kita bahas latensi. Ingat ya, kalau soal latensi, makin kecil angkanya, makin bagus. Latensi itu intinya waktu tunda respon. Nah, ini krusial banget. Fiber itu latensinya nyaris nol, hampir instan. FWA juga responsif banget. Sementara DSL, latensinya yang tinggi inilah biang kerok dari lag pas main game atau jeda yang bikin canggung pas lagi video call. Oke, setelah lihat semua data dan perbandingan tadi, pertanyaannya sekarang, jadi pilih yang mana?
Jawabannya sebenarnya balik lagi ke Anda. Tergantung siapa Anda dan apa yang paling Anda butuhkan dari koneksi internet. Gini deh kesimpulannya, kalau Anda seorang gamer kompetitif, kreator konten, atau pokoknya mau yang terbaik tanpa kompromi, ya jelas pilih fiber, kalau memang sudah tersedia di daerah Anda. Nah, kalau fiber belum masuk, tapi sinyal 5G di tempat Anda kenceng, FWA itu pilihan modern yang keren banget. Terus DSL gimana? DSL itu jadi pilihan yang penting nyambung, terutama di lokasi-lokasi di mana cuman itu satu-satunya opsi yang ada. Nah, kutipan ini pas banget buat ngejelasin posisi FWA. Dia itu bukan mau ngalahin fiber di kota besar, tapi FWA itu jadi jembatan. Dia adalah upgrade besar-besaran dari DSL yang udah ketinggalan zaman dan jadi solusi brilian buat jutaan orang yang posisinya nanggung, yang belum kejangkau fiber tapi butuh internet kencang. Dan sebagai penutup, saya mau lempar satu pertanyaan buat kita pikirin bareng-bareng. Selama ini kan kabel itu selalu jadi rajanya kecepatan. Tapi dengan makin canggihnya teknologi nirkabel kayak 5G, 6G, dan seterusnya, kira-kira bakal ada nggak ya masanya koneksi terbaik itu datang dari udara, bukan lagi dari kabel di bawah tanah? Menarik buat ditunggu jawabannya.